Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 untuk muatan pelajaran PPKN pada kompetensi dasar 3.3. Namun, di awal pembelajaran kali ini, Pak Didi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, yang mana ini menjadi target dari pembelajaran kita. Pada akhirnya anak-anak diharapkan mampu menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita di tema 8, subtema 1. Semoga dari penjelasan yang disajikan dapat membantu anak-anak dalam memahami materi pembelajaran kita. Baik, anak-anak semuanya, oleh karena itu kita akan melihat pada poin pembelajaran kita yang pertama, yaitu menjelaskan keragaman karakteristik individu. Anak-anak, di setiap daerah tempat tinggal kita masing-masing, dapat dengan mudah bagi kita untuk mengidentifikasi keragaman yang dimiliki oleh setiap individu atau pribadi. Karena tingkat keragaman yang kerap kita jumpai di sekitar kita, misalnya keragaman suku, ras, agama, maupun kebudayaan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keberagaman individu inilah yang membuat setiap individu mempunyai ciri khas serta karakteristik masing-masing dalam menjaga setiap kebiasaan atau adat istiadat yang diturunkan kepadanya. Maka pada pembelajaran kali ini kita akan melihat salah satu bagian dari kekayaan bangsa Indonesia adalah keberagaman. Oleh karena itu, pada bagian ini kita akan melihat bagaimana pengertian dari keragaman karakteristik individu. Keragaman karakteristik individu adalah keadaan di mana setiap individu mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Keberagaman individu dapat berupa keberagaman fisik, seperti misalnya bentuk muka, warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, maupun berat badan. Selain fisik, keberagaman juga dapat kita temukan seperti keragaman kegemaran serta sifat. Nah, hidup dalam keberagaman, maka kita harus saling menghargai antara pribadi yang satu dengan yang lainnya, karena setiap keragaman yang kita miliki merupakan anugerah dari Tuhan. Nah, oleh karena itu anak-anak, pada poin pembelajaran ini, Pak Didi ingin menggarisbawahi bahwa nilai pertama dan utama yang harus kita bangun adalah sikap saling menghormati dan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Terutama rasa hormat dan sikap menghargai itu kita curahkan dalam hal berhadapan dengan keberagaman karakteristik individu. Karena setiap keragaman yang kita miliki, tadi sudah Pak Didi katakan, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Dan kalau itu merupakan anugerah dari Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk
menjaga, memeliharanya, sebab hal tersebut merupakan bagian dari kekayaan bangsa kita. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan melihat bagaimana menjelaskan keragaman sifat dalam keluarga. Keluarga merupakan sebuah lingkungan kecil yang paling sering kita jumpai, bahkan kita lewati setiap hal secara bersama-sama. Jadi keluarga itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun, di dalam lingkungan keluarga pun kita tentu menjumpai dengan berbagai keberagaman. Nah, keberagaman di lingkungan keluarga yang sering kita jumpai misalnya keberagaman usia, jenis kelamin, karakter, hobi, dan lain sebagainya. Anak-anak belum tentu punya usia yang sama dengan orang tua atau kakak kalian atau adik kalian. Kalian dalam satu keluarga, kita semua dalam satu keluarga, tentu mempunyai usia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Apalagi jenis kelamin tentu berbeda-beda. Kemudian karakter kita di dalam keluarga berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Anak-anak tentu punya karakter yang berbeda dengan saudara, adik, atau kakak misalnya. Demikian pun masalah hobi. Hobi juga bisa menjadi sangat beragam di dalam keluarga. Ada anak yang hobinya olahraga, ada anak yang hobinya membaca atau menari. Jadi setiap kita sudah mempunyai keberagaman sejak kita berada di dalam keluarga. Maka dari itu apa yang kita pelajari? Keberagaman mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, sikap saling menghargai ini diperlukan agar tidak terjadi perpecahan, pertengkaran, serta keretakan dalam rumah tangga. Bayangkan apa yang terjadi kalau di dalam keluarga kita terjadi muncul konflik yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin atau usia. Maka itu menjadi konflik yang sulit dipecahkan karena masing-masing orang akan mempertahankan kebenaran usianya masing-masing. Maka dari itu di dalam pembelajaran ini kita diajarkan untuk saling menghargai. Kemudian, setiap keragaman dalam bentuk sifat yang dibawa sejak lahir seringkali dikenal dengan sebutan sifat bawaan. Sehingga setiap individu dalam keluarga tentu mempunyai sifat masing-masing yang menjadi karakter khasnya. Sifat tersebut misalnya sabar, rajin, jujur, suka menolong, dan pemberani. Namun ada juga yang pemarah, malas, suka berbohong, penakut, pendiam, dan acuh terhadap orang lain. Nah, oleh karena itu, melalui pembelajaran ini, Pak Didi ingin berpesan kepada anak-anak, bangunlah sikap kalian dengan sikap-sikap yang positif. Misalnya sabar, rajin, jujur, suka menolong, mau mendengarkan, menaati nasihat atau perintah orang tua, rajin berdoa, rajin belajar. Nah, itu yang harus kalian kembangkan di dalam lingkungan keluarga. Kemudian, belajar menghargai itu harus dimulai sejak dini. Oleh karena itu, kita harus menghargai siapapun sejak dini. Jangan tunggu kalau kita dewasa. Belajarlah dari kita masih usia dini, masih muda. Menghargai perbedaan itu bermula dari menghargai perbedaan yang terdapat di lingkungan rumah,
kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dalam masyarakat. Di rumah kita menjumpai dengan segala macam perbedaan, maka anak-anak mulailah belajar untuk menghargai setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Mulai menghargai, beri rasa hormat, menghargai terhadap segala perbedaan yang ada. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari di dalam lingkungan keluarga, suatu saat akan kita wujud nyatakan di dalam kehidupan masyarakat. Menghargai keberagaman dalam keluarga memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Oleh karena itu, antar anggota keluarga harus saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung antara satu dengan yang lain. Baik anak-anak semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini. Maka sebagai bahan latihan, silahkan jawablah pertanyaan penuntun di bawah ini. Yang pertama, jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan keberagaman karakteristik. Kemudian yang kedua, sebutkan bentuk-bentuk keberagaman karakteristik yang kamu ketahui. Yang ketiga, jelaskan mengapa kita perlu menghormati keberagaman yang terdapat pada setiap pribadi. Kemudian yang keempat, mengapa lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi kita dalam belajar menghargai individu. Silahkan tulis jawaban kalian pada buku latihan, kemudian lampirkan di classroom agar dievaluasi. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.